Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam sarapan rohani Gereja GKPB Galangnihang Abian Base pada hari ini tanggal 18 Oktober tahun 2024. Sebelum kita memulai hari kita dengan segenap aktivitas yang ada di depan, mari kita mendasarinya dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan rahmat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih atas tidur yang baik di malam yang lalu, sehingga pada pagi hari ini kami bisa bangun dengan kekuatan kesehatan yang baru. Bapa, kami akan memulai segenap aktivitas kami mau merenungkan firman Tuhan sebelumnya. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus yang menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti akan firman-Mu dan terlebih menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mendasari hari kami dengan firman-Mu. Kami mohon penyertaan dan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik saudara, renungan pagi ini terambil dari dua ayat. Pertama dari Yesaya 53 ayat 3 yang berkata, "Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan." Kemudian ayat yang kedua dari Lukas 18 ayat 32-33. "Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit." Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Renungan pagi ini saya beri judul menanggung penderitaan dan menerima kemenangan. Ayat-ayat di atas ini berbicara tentang Yesus Kristus. Dia mengambil wujud seorang hamba, lalu menderita, ditolak, dihina oleh manusia, menanggung semua penghinaan dan penderitaan. Ini berarti dia menderita secara fisik lebih daripada kita semua. Bahkan ada penderitaan batin yang jelas di dalam diri Yesus karena dia ditolak dan diabaikan oleh mereka yang datang untuk diselamatkannya. Bahkan Lukas 18 ayat 32-33 menambahkan, "Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit." Ayat ini menjelaskan penderitaan yang dialami Yesus sebelum disalibkan, tetapi lebih menekankan pada kemenangan pada hari yang ketiga melalui kebangkitannya. Jadi bukan akhir cerita ketika penderitaan Yesus berakhir. Itu hanya awal dari kemenangan yang jauh lebih besar. Kebangkitannya memberi kita semua harapan bahwa di tengah-tengah segala penderitaan ada kehidupan dan kehidupan yang kekal. Kita mungkin sedang berjuang melawan sakit. Pada saat-saat ini kita mungkin merasa ditinggalkan dan kesepian, bahkan tidak dimengerti oleh orang-orang di sekitar kita. Seperti Yesus yang menderita, dia mungkin harus melalui masa-masa sulit. Kita pun mungkin akan diizinkan melalui masa-masa sulit. Kita mengambil harapan dan pengorbanan Yesus di kayu salib dalam menghadapi penderitaan. Karena rasa sakit bukanlah akhirnya.
Seperti dalam kebangkitannya, Tuhan melihat dan menyertai kita dalam penderitaan kita. Hal ini juga harus mengingatkan kita untuk tidak menghindari atau mengabaikan mereka yang menderita, tetapi hadir bersama mereka di saat-saat kebutuhan untuk menguatkan dan memberi semangat, sebagaimana Kristus memberi contoh melalui penderitaannya hingga kemenangan terjadi. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menderita demi kami. Engkau mengetahui rasa sakit kami, dan dalam semua kesulitan kami Engkau hadir. Ajar kami untuk selalu ingat bahwa di dalam penderitaan kami ada pengharapan dan kemenangan bersama-Mu. Amin. Bapak Ibu, selamat menjalani aktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.